datang ke masjid, dia tidak ada keinginan lain kecuali datang ke masjid untuk mempelajari atau mengajarkan al-khairah, ya kebaikan agama. Ternyata dia punya fadilah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Timbang haji mahal, ikut taklim aja. Ya, boleh nggak begitu? Itu kan pertanyaannya ya. Ada orang ya sholatnya punya utang nih, ke Masjidil Haram aja sholat 100.000 rakaat. Kalau pulang tinggal hitung-hitungan dah berapa ya, gitu ya. Gak bisa disamakan, itu motivasi aja Pak. Motivasi aja buat mereka sebenarnya yang sholatnya itu selalu yang beramal selalu mengandalkan amal cari fadilah. Harusnya tingkatan iman kita udah naik, jangan nyari-nyari fadilah lagi. Dan celakanya kalau ada orang mengejar fadilah, dia melupakan ibadah fisiknya. Bang sholat bang, masih ada 99.000. Bang sholat sekian hari minggu kacau dia begitu cara berpikirnya. Jadi tetap ibadah fisik dituntut Pak. Nabi Pak, hebat mana kita sama Rasulullah? Gak ada yang ngalahin Rasul. Rasulullah bersama sahabat pernah perang Pak. Tercatat dalam riwayat perang Khandaq. Beliau ternyata ketika perang Khandaq itu meninggalkan 4 waktu sholat. Zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak dikerjakan di waktu sholat isya. Padahal baru berjihad. Harusnya kan sahabat nggak usah suruh sholat. Ya Rasulullah, amalan jihad amalan utama. Kita disibukin sama orang-orang musyrik tadi itu, orang-orang kufar kita disibukin jadi nggak sholat. Allah juga paham. Ya misalnya kita kan ada orang begitu tuh. Ya orang berbuat dosa kemudian dia melakukan hal kebaikan tanpa ada jalan yang benar. Ya Allah juga tahu. Ya mereka cuma bilang gini, ya Allah, maaf tahu, lu sok tahu. Ya ngatur-ngatur agama berdasarkan logika dalam berpikir, ya. Tapi memang menggelitik Pak. Aku harus tanyakan itu dan memang ini pelajaran buat kita semua. Jadi mana ibadah yang sifatnya fisik, mana ibadah yang memang punya keutamaan dan keutamaan itu tidak bisa mengalahkan yang fisik tadi. Ya, contohnya ibadah jihad, amalan utama, tapi ternyata dia meninggalkan sholat, tetap juga sholat Nabi Pak. Ya Bilal, ente bangun, ente azan dah, iqamah, kita sholat zuhur. Selesai salam, iqamah lagi asar. Selesai iqamah lagi maghrib sampai kemudian isya. Nabi saja sampai meninggalkan 4 waktu sholat. Itu udzur syar'i dalam peperangan. Ya padahal amalan jihad amalan paling utama, tidak bisa meninggalkan ada gugur kewajiban sholat seseorang itu. Jadi masya Allah ya. Begitu hebatnya ibadah sholat sampai kita nggak mampu tadi berdiri, boleh duduk nggak bisa berbaring pakai isyarat ya maka sebisa mungkin apalagi yang kita meninggalkan sholat itu biarin, antum ke umroh sebulan sekali juga silakan aja. Ini mudah-mudahan ya memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi hutang fisik kita nggak akan hilang. Ya, contoh misalnya gini, ada bab masalah di bulan Syawal itu ada puasa apa? Puasa Syawal berapa hari Bu? 6 hari. Ada orang yang punya hutang puasa wajib. Pertanyaannya, boleh nggak dia puasa sunnah Syawal? Ya, ada orang punya hutang, dia harus bayar hutang kan? Ya, boleh nggak orang punya hutang tapi makannya mewah-mewah? Ya, dia punya hutang puasa wajib, tapi dia boleh nggak melakukan puasa sunnah Syawal? Nah, di antara 4 pendapat ulama mazhab ya, itu ternyata tidak ada satupun yang menyatakan ya satu amalan niatnya curah. Ya saya coba ini, Al-Hanafi mengatakan boleh saja puasa sunnah Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal cuma ada satu-satunya selama setahun. Tapi kalau ngomong qadha puasa itu terbentang waktunya panjang Pak, sampai ya hari Syak tanggal 29 bulan Sya'ban berikutnya. Ya, itu bicara tentang puasa yang wajib ini, yang kita harus mengqadha. Kata ulama Maliki dan ulama Syafi'i hukumnya makruh. Boleh puasa Syawal walaupun belum bayar utang, puasa wajibnya, tapi makruh hukumnya kurang disuka di seluruh. Ya, ulama Hanafi termasuk pendapat pribadi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau malah mengharamkan orang yang puasa sunnah Syawal kalau dia belum bayar puasa wajibnya.
Nah, ini nggak ada yang tiba-tiba disatuin gitu jadi dua niat, nggak ketemu. Kenapa?